Selamat kembali ke tanah air, Huawei menguancol. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China, melihat masa depan Indonesia. Fu Yu, yang dikenal secara profesional sebagai Wu He Qilin, adalah seorang seniman computer graphic, ilustrator, dan kartunis politik asal China. Seorang anak muda berusia 30-an yang telah memperoleh perhatian internasional dengan beberapa hasil karya karikaturnya. Salah satu di antaranya adalah karya yang menggambarkan seorang tentara Australia membunuh seorang anak kecil Afghanistan beberapa saat yang lalu. Dia mengklaim dirinya sebagai pelukis ala prajurit serigala dan terkenal di China karena karya seninya Peace Force atau kekuatan perdamaian. Kali ini, Wu He Qilin membawakan karya barunya yang melejit dalam semalam berjudul Kui Chou, yang memiliki arti Welcome Home, menguancol, gambar seperti yang kita lihat dalam video ini. Karya barunya ini menggambarkan kisah penindasan suatu negara superpower terhadap sebuah perusahaan swasta China. Selama 1028 hari dan malam, putri kesayangan yang sekaligus menjabat sebagai CFO Huawei bernama Sabrina Meng Wanzhou tiba-tiba ditahan di Bandara Kanada pada tahun 2018 yang lalu. Meng Wanzhou ditangkap dan dibatasi kebebasannya, dan difitnah sebagai penjahat. Namun akhirnya kebenaran mengalahkan pemfitnahan walaupun keadilan kadang datang terlambat. Ini adalah momen bersejarah bagi Huawei maupun China. Setelah berbagai upaya tak henti-hentinya dari Beijing dan perjuangan berat yang berlangsung selama hampir 3 tahun, Meng Wanzhou akhirnya dilepaskan dan kembali ke negaranya dengan pesawat charteran oleh pemerintah China. Meskipun perjalanan pulang berliku-liku, namun ini adalah jalan pulang terhangat di dunia. Seperti halnya perkataan menyentuh Meng Wanzhou kepada CCTV setelah pembebasannya, berkat kepemimpinan Partai Komunis China, China sedang bergerak menuju kemakmuran. Tanpa ibu pertiwi China yang kuat dan adidaya, tidak akan ada kebebasan saya hari ini. Lukisan Wu He Qilin ini khusus menggambarkan kejadian Meng Wanzhou. Dari lukisan ini terlihat seekor monster ikan jahat mencoba menggigit dan membunuh seorang wanita berbaju kuning. Kisah wanita berbaju kuning ini pada akhirnya berhasil diselamatkan adalah metafora untuk insiden putri Huawei. Konon kabarnya ada banyak detail yang tersembunyi dalam lukisan tersebut. Tema lukisan ini sangat jelas, seperti tulisan huruf kecil di bagian bawahnya, yaitu menyambut kedatangan Meng Wanzhou, Welcome Home, Madam Meng Wanzhou pada tanggal 25 September. Bagian utama dari gambar tersebut adalah adegan ikan monster besar yang lagi mengejar Meng Wanzhou. Monster ini terlihat seperti mengenakan bendera Paman Sam. Tampangnya seperti ikan hiu putih besar pada pandangan pertama. Namun setelah dianalisa lebih dekat, sebenarnya ia berbentuk monster jelek yang dijahit. Meskipun kepalanya seperti ikan hiu, tetapi tonjolan seperti lentera berbentuk persegi di kepalanya sebenarnya adalah monkfish. Monkfish atau ikan monk sering disebut ikan lentera. Kelihatannya sangat jelek dan hanya hidup di dasar laut dalam. Lentera kecil di atas kepala digunakan untuk memancing mangsanya. Konon kabarnya ikan ini hanya berani membuli ikan yang lebih kecil dan lemah. Tetapi ketika dia bertemu dengan ikan yang lebih besar dan ganas, ikan lentera ini akan mundur dan menyembunyikan lentera kecil di kepalanya. Umpan di kepala monkfish berbentuk dolar Amerika, melambangkan Madam Meng dijebak oleh Amerika Serikat dan HSBC sebelum ditahan di Bandara Kanada. Mulut ikan monster dengan gigi kuning besar tumbuh melingkar. Jenis gigi ini adalah ciri makhluk bermulut bundar, persis seperti ikan lamprey dan hagfish. Mereka semua adalah makhluk atau parasit prasejarah yang telah hidup selama berabad-abad. Ikan lamprey, juga dikenal sebagai ikan zombie, adalah vampir penghisap darah. Mereka hidup dari daging dan darah ikan lainnya. Hagfish lebih ganas lagi. Mereka dapat mengebor ke dalam tubuh inang melalui insang dan memakan organ dalam lawan, hanya menyisakan cangkang. Hal ini sangat mirip dengan konglomerat keuangan Amerika Serikat yang menghisap darah dunia untuk menghidupi dirinya sendiri.
Penahanan terhadap Meng Wanzhou tentu saja bukan hanya karya Amerika Serikat, melainkan ada bantuan dari sekutunya. Dari lukisan laut di mana monster besar itu melompat, di belakangnya tampak seperti gelombang yang membentuk tampilan air terjun. Melihat bentuk celahnya, ini seharusnya air terjun Niagara yang terletak di persimpangan Ontario, Kanada, dan negara bagian New York, Amerika Serikat. Celah monster di gambar itu tajam dan bersudut. Bentuknya seperti bentuk daun maple bendera Kanada. Kedua poin tersebut menunjukkan bahwa monster ini sebenarnya adalah monster yang dipelihara oleh Amerika Serikat dan Kanada. Mereka menyebabkan Meng Wanzhou menderita ketidakadilan selama lebih dari 3 tahun. Di bawah pengejaran monster besar mengerikan ini, Madam Meng berhasil meloloskan diri dari bahaya berkat penyelamatan dan bantuan dari helikopter merah bersimbol China, disertai tulisan Zhongguo Jiuyuan, China Rescue. Pakaian tim penyelamat juga merupakan detail. Sekilas adalah seragam Angkatan Udara China. Pada saat bersamaan, Madam Meng segera melepaskan belenggu kakinya dan melemparkannya kembali ke monster. Tepat di atas helikopter terlihat sinar matahari yang samar-samar, menandakan China bukanlah Jepang atau Perancis. Penindasan Paman Sam terhadap Toshiba dan Alstom beberapa tahun yang lalu tidak terulang bagi China. Hal ini cukup menunjukkan bahwa negara kecil atau lemah tidak ada hak diplomatik di depan hegemoni Amerika Serikat. Rincian lukisan lainnya seperti wanita berbaju kuning itu jelas menggambarkan Madam Meng. Bila kita mengamati dengan teliti, Meng Wanzhou mengenakan gaun kuning dengan jas abu-abu di luar. Jas abu-abu ini melambangkan pakaian yang sering dikenakan ayahnya, Bapak Ren Zhengfei. Dalam 10 wawancara, setidaknya 7 diantaranya Bapak Ren Zhengfei selalu mengenakan setelan abu-abu. Desain lukisan ini dengan jelas mengungkapkan upaya ikan ganas Amerika Serikat. Singkatnya, target utama yang diserang bukanlah Meng Wanzhou, melainkan perusahaan bapaknya Huawei dengan teknologi 5G paling canggih di dunia saat ini. Lalu, apa yang diisyaratkan dengan pakaian kuning itu? Helikopter yang menyelamatkan Meng Wanzhou adalah pesawat berwarna merah dengan tali yang disambungkan ke baju kuning milik Meng Wanzhou. Skema warna ini menggambarkan warna bendera nasional China. Dengan kata lain, ikan monster jelek ini menyerang Huawei di permukaan, tetapi pada intinya mereka menyerang China. Amerika Serikat berusaha memblokir perkembangan teknologi China yang telah maju sangat pesat. Gaun kuning Meng Wanzhou mengungkapkan kesetiaan hatinya kepada tanah airnya, China. Akhirnya, ada satu hal khusus yang ingin disampaikan pelukis Wu He-Qilin. Sesuai dengan judul lukisannya, Guizhou, yang selain memiliki arti Welcome Home Meng Wanzhou itu sendiri, lukisan ini tidak hanya ditujukan untuk orang China, tetapi juga untuk dunia. Loh, mengapa demikian? Bagi orang Barat, mereka mungkin tidak dapat memahami homofoni Zhou yang memiliki arti perahu secara tersendiri. Tetapi dalam sistem budaya Barat, Zhou perahu adalah simbol Bahtera Nu atau Noah's Ark. Dalam kisah Alkitab, Bahtera Nu pernah menyelamatkan peradaban manusia, dan Bahtera yang dipilih oleh pelukis Wu He-Qilin juga memberitahu kepada negara Barat. Artinya, China adalah Bahtera Nu peradaban manusia di abad ke-21. Sedangkan negara yang membanggakan dirinya sebagai mercusuar peradaban adalah kejahatan yang menyeret peradaban manusia ke dalam jurang maut. Pastikan Anda subscribe dan share akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!